Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Rizky Ilyasa Ageni, dosen program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang media pembelajaran dan komputer akuntansi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode project-based learning pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Spreadsheet dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang akan diperoleh, dan mode pembelajaran yang akan saya gunakan. Mata kuliah Spreadsheet merupakan mata kuliah praktikum berbasis teknologi informasi yang memanfaatkan program komputer Microsoft Excel dalam pembelajarannya. Mata kuliah ini mengenalkan peserta didik kepada beberapa fungsi atau rumus Excel yang dapat digunakan untuk mengelola siklus akuntansi secara sederhana. Selain itu, dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga akan diberikan beberapa kasus yang akan diselesaikan dalam proses pembelajaran menggunakan Spreadsheet. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan dan mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi terutama dalam hal pengelolaan siklus akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini, saya dibantu dengan LMS Bismart sebagai alat penyampai beberapa media pembelajaran yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran praktikum. Selain itu, beberapa media pembelajaran yang telah saya siapkan untuk proses pembelajaran seperti modul praktikum dalam bentuk e-modul dan video tutorial dapat diakses melalui LMS ini. Dengan menggunakan modul praktikum yang didesain khusus untuk mempermudah mahasiswa dalam melaksanakan praktikum secara mandiri, diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan soal kasus yang telah disiapkan. Selain dengan menggunakan modul praktikum, saya telah menyiapkan beberapa video tutorial yang dapat membantu mahasiswa untuk memandu teknis penyelesaian soal kasus secara runut. Berikut ini adalah skema penilaian saya pada mata kuliah ini. Baiklah, untuk bagian video selanjutnya adalah contoh proses pembelajaran mata kuliah Spreadsheet dapat Anda saksikan melalui tampilan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Mas semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang prima untuk belajar pada pagi hari ini. Baik, seperti yang sudah kita sampaikan pada minggu sebelumnya, bahwa materi pada pagi hari ini melanjutkan siklus akuntansi pada kasus yang pertama. Tapi sebelum kita mulai untuk proses pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Baik. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, materi seperti yang Mbak Mas lihat semua ya di layar adalah membuat neraca saldo dengan Spreadsheet. Ya, saya ingatkan kembali, kenapa kita perlu ya mempelajari Spreadsheet ini. Seperti yang kalian ketahui, kalian adalah mahasiswa prodi akuntansi D4, ya, yang mana penggunaan Spreadsheet ini adalah sebagai alat penting dalam mengelola proses penghitungan ya keuangan, ya, alat basic atau software basic yang harus dikuasai oleh anak akuntansi sebelum menguasai software khusus pengelolaan siklus akuntansi seperti Mayop, ya, Accurate, Zahir, ataupun software lainnya. Nah, sebelum masuk ke sana, kalian diminta untuk menguasai Excel dulu atau Spreadsheet dulu, ya, karena yang namanya anak akuntansi kan bermain dengan angka, bermain dengan uang. Tentunya Spreadsheet ini sangat penting buat kalian. Nah, salah satu di dalamnya adalah kalian diminta untuk menguasai penggunaan rumus, ya, berbagai macam rumus
dalam pengelolaan siklus akuntansi. Ya, rumus-rumus itu nanti digunakan untuk mengelola siklus akuntansi mulai dari pembuatan jurnal umum sampai dengan laporan keuangan. Ya, nah di dalam siklus tersebut, ya kita nanti mulai dari jurnal umum tadi, ya kita buat berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, ya dari bukti transaksi yang sudah disiapkan sampai dengan mencetak laporan keuangan. Nah, materi hari ini melanjutkan materi sebelumnya, ya. Kita sudah sampai pada proses pembuatan neraca saldo. Oke. Apa target pembelajaran kita pada pagi hari ini? Target pembelajaran kita adalah yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami proses pembuatan neraca saldo. Ya, jadi nanti berdasarkan penjelasan saya, Mbak Mas semua diharapkan bisa memahami bagaimana membuat neraca saldo menggunakan spreadsheet atau Excel dalam hal ini, ya. Kemudian mahasiswa dapat mempraktekkan proses pembuatan neraca saldo menggunakan spreadsheet. Jadi Mbak Mas di sini nanti secara aktif saya minta untuk kontribusinya juga, ya, mencoba rumus-rumus yang ada di pembuatan neraca saldo. Ya, nanti bisa kalian akses juga di modul praktikum yang sudah saya siapkan di Bismart, ya, di e-learning kita. Di situ kalian bisa melihat di pertemuan 10, ya. Materinya sudah saya lampirkan di pertemuan 10. Oke. Nah, apa sih sebenarnya neraca saldo? Ini sebenarnya kalian sudah tahu, ya. Harusnya kalian sudah tahu. Apa kalian anak akuntansi. Neraca saldo itu atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan trial balance, ya, merupakan sebuah laporan pembukuan, ya, atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum. Nah, ini garis bawahnya di sini, ya, mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum. Jadi di tahapan sebelumnya sudah ada proses yang dilalui. Ya, proses itu sudah kita lalui minggu lalu, di mana kalian sudah membuat jurnal umum, ya, dan buku besar. Ya, ada jurnal umum dan buku besar. Nah, ini komponennya, ya. Dari neraca saldo, sheet yang sudah kita siapkan minggu lalu, ada sheet daftar akun, ya. Jelas di situ untuk daftar nama-nama akun yang akan kita gunakan pada siklus yang pertama ini, atau kasus yang pertama ini. Kemudian yang jurnal umum, tadi yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Kemudian ada buku besar. Nah, ini sudah kita kerjakan minggu lalu, ya. Dari 3 komponen ini, kita akan mencoba membuat bagaimana form dari neraca saldo ini menggunakan spreadsheet atau Excel. Jadi komponennya ada 3, ya. Apa saja? Sheet daftar akun, jurnal umum, dan sheet buku besar. Oke. Untuk formnya sendiri, ya, kalian bisa lihat tampilannya seperti ini, ya. Tampilan form dari neraca saldo pada Excel nanti ada beberapa kolom, ya. 2 kolom pertama yaitu kolom A dan B, di situ ada kolom nomor akun dan nama akun, ya. Kolom nomor akun dan nama akun yang mana nanti fungsinya di sini, ya, kalian akan mengcopy paste, ya, daftar nama akun yang ada di sheet akun, ya, tinggal di copy paste. Sedangkan di kolom transaksi di situ ada kolom debit kredit, ya. Kelompok kolom transaksi ini nanti kita akan memindahkan saldo debit kredit yang ada di buku besar yang kemarin sudah kita buat. Nah, dari saldo-saldo yang ada di kelompok transaksi ini kemudian kita olah menjadi saldo dari neraca saldo sebenarnya, ya, di sini, ya. Nah, nanti kita olah menggunakan rumus, ya. Rumus nanti bisa dilihat pada saat saya memproses praktek, ya. Oke, nah dari form ini saya sudah menyiapkan juga video tutorial yang bisa kalian tonton. Nanti PowerPoint ini akan saya bagikan juga pada kalian. Dari video tutorial ini, kalian bisa menonton detail tahapan proses pembuatan neraca saldonya. Nah, terlepas nanti dari proses pembelajaran ini akan saya praktekkan juga. Jadi nanti setelah ini, ya, setelah paparan ini, saya akan mempraktekkan proses pembuatan neraca saldo seperti apa. Oke.
Nah, nanti untuk belajar mandiri, ketika kalian mungkin pada saat saya mengajarkan, kalian ada poin yang terlewat atau hal yang belum dimengerti, nah kalian untuk belajar mandiri nanti bisa menggunakan modul ya yang saya siapkan di e-learning ataupun menggunakan video tutorial yang saya siapkan. Ya. Oke. Sudah siap ya? Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai praktek? Belum, Mas? Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Sekarang kita mulai praktek. Nah, ini contoh dari hasil neraca saldo yang akan kita buat hari ini, ya. Contoh hasil neraca saldo yang akan kita buat pada pagi hari ini, ya. Produknya yang sudah jadi seperti ini. Ada nomor akun, daftar akun, ya. Data dari kolom transaksi, debit kredit, nominalnya sekian. Kemudian ada saldo, debit kredit, ya. Kemudian yang paling bawah di sini, jangan lupa ada baris jumlah. Ya, ada baris jumlah. Baik, kita coba buat. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah kolom, ya, form terdiri dari kolom dan baris, ya, pada Excel. Nah, untuk membuat form seperti ini kan tidak perlu paparan lebih jelas ya, karena kalian sudah bisa membuat form di Excel. Di sini ada form nomor akun, nama akun, ya, siapkan dulu formnya seperti ini. Untuk detail form, kalian bisa akses di modul ya. Di modul ada di pertemuan 10. Ini saya coba perlihatkan. Pertemuan 10. Ya, ini dia. Nah, untuk detail letak kolom dan barisnya, kalian bisa lihat di gambar yang ada di modul. Nah, ya, di gambar yang ada di modul. Oke, sini juga ada, ya, ada rumus-rumus yang akan kalian buat juga nanti. Untuk hasilnya nanti ada di gambar 4.5 juga ada di modul. Oke. Kembali ke Excel-nya ya. Nah, setelah kalian membuat kolomnya seperti ini, mendesain kolomnya, formnya ya, kita lanjut bagaimana mengisinya ya. Nomor akun dan nama akun ya, kita copy paste isinya ya dari sheet akun ya, dari sheet akun ya. Kita copy paste. Kalian bisa menggunakan paste value ya, paste values di sini ya. Seperti ini ya, sehingga daftar urutan dari nama akun itu sama persis seperti yang ada di sheet akun. Nah, sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi setelah kalian buat formnya, copy paste isian kolom nomor akun dan nama akun dari sheet akun. Ya, ini sheet akun ini sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita masuk pada kolom transaksi. Pada kolom transaksi ini, kalian akan membuat rumus, yang mana rumus ini nanti akan memanggil ya nominal dari buku besar umum yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, buku besar umum ini kemarin sudah membuat nama range ya. Nama range-nya apa? Di sini ada akun ledger ya. Kemudian ada debit ledger ya. Ini. Kemudian ada credit ledger. Nah, nama range ini akan kita jadikan rumus dalam pembuatan neraca saldo. Rumusnya seperti apa? Ya, kita di sini menggunakan sum if, ya. Ya, sum if juga sudah kalian pelajari di dasar Excel. Sum if, ya. Lanjutannya apa? Akun ledger. Kurung buka akun ledger ya. Kemudian titik koma,
Nah, akun yang akan kita cari nominalnya adalah akun kas. Ya, akun kas. Sini klik B8 ya. Kemudian titik koma. Nah, karena kita mengisi kolom debit di kolom transaksi ini ya, maka kita akan mengambil kolom debit dari buku besar umum ya, kolom debit dari buku besar atau dari ledger tadi. Maka di sini kita masukkan debit ledger. Kurung tutup. Nah, ini rumusnya. Sum if akun ledger B8 debit ledger. Oke, kita enter, maka muncul nominal di sini. Nominalnya 41770. Ini berasal dari ledger kolom debit akun kas 41770. Nah, nominal ini dipindahkan ke dalam neraca saldo. Oke, sekarang saya ingin mencoba salah satu dari kalian untuk mengisi yang piutang. Oke, yang piutang. Mbak Nur bisa mengisi? Yang isi yang kredit, Pak. Yang debit. Debit piutang. Oh, ini. Iya, Pak, bisa. Oke, saya berikan aksesnya ke Mbak Nur ya. Oke, silakan Ya. Mbak Nur bisa diklik layarnya dan ketikkan rumusnya. Sum if ya. Oke. Kemudian akun ledger, pilih yang klik yang bawah ya. Klik 2 kali, klik. Iya. Kemudian titik koma, akun piutang diklik. Oke, betul. Titik koma lagi. Debit. Iya. Klik. Iya. Kurung tutup. Enter. Bisa ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ada yang mencoba yang lainnya? Silakan. Ada? Oke. Cukup ya. Kita lanjut ke kredit. Oke. Oh ya, sebelum ke kredit, ini kita coba tarik dulu ya untuk mengisi kolom yang ada di bawahnya. Srot. Nah, ini sudah berisi semua ya. Jadi, cek isian debit ini ya. Nominal-nominalnya harus sama seperti yang ada di ledger. Oke. Lanjut untuk yang kredit. Ya. Mekanismenya sama seperti yang debit, ya. Rumusnya adalah sama dengan sum if, ya, pakai akun ledger juga, titik koma, ya, karena dari akun kas kita klik akun kas, ya. Nah kalau tadi debit sekarang kredit, maka kita yang panggil di sini ya, akun yang akan kita panggil credit ledger, ya, pakai nama range-nya credit ledger, kurung tutup, kemudian enter. Ya, sekarang Mbak Tasya bisa bantu saya, Mbak Tasya? Isian piutang. Oke, kita coba. Mbak Tasya. Silakan, bisa diklik layarnya. Oke. Sum if. Oke. Akun ledger dulu. Akun ledger dulu. Kurung buka. Kurung bukanya dihapus itu. Iya, kurung buka. Akun ledger, klik 2 kali. Sip. Titik koma. Iya, betul. Titik koma. Credit ledger. Oke. Kurung tutup. Enter. Mantap. Terima kasih Mbak Tasya. Nah, ini untuk kredit ya. Kalau sudah ketemu rumusnya seperti ini tinggal ditarik ya. Shoot. Nah, isiannya sudah muncul ya. Nah, bagian paling bawah jangan lupa pakai sum ya. Untuk mengetahui totalnya sudah balance atau belum ya. Kita sum. Muncul seperti itu. 175085 untuk isian debit. Kreditnya harus sama ya.
Ya, kalau sudah sama berarti sudah balance. Next, ya, transaksi sudah terisi ya, debit kreditnya. Sekarang yang saldo. Nah, saldo ini merupakan isian raca saldo yang sebenarnya ya, yang mana nanti diolah dari kolom debit kredit yang ada di kelompok transaksi. Rumus yang akan digunakan untuk yang sisi debit adalah sebagai berikut. Kita pakai isian if di sini. If itu jika ya. Jika posisi debit ya lebih besar daripada posisi kredit ya, maka itu titik koma ya, debit dikurangi nominal kredit. Tapi kalau seandainya posisi kredit ya lebih kecil daripada posisi debit lebih kecil daripada kredit ya, posisi debit lebih kecil daripada kredit, isian di kolom debit saldo ini diisi dengan 0. Ya, ini maksud dari rumusnya. Jadi, saya ulangi ya, jika saldo debit ya lebih besar daripada saldo kredit, maka kurangi saldo debit dengan saldo kredit ya pada kolom transaksi. Tetapi kalau saldo debit lebih kecil daripada saldo kredit, maka isian saldo debit di kelompok saldo ya, kelompok saldo itu diisi dengan 0. Oke. Enter, hasilnya seperti ini. Ya. Lalu yang kredit seperti apa? Nah, yang kredit balikannya yang debit tadi ya. Sama dengan if atau jika ya, kelompok saldo atau saldo dari kredit di 8 ini ya lebih besar daripada saldo debit ya, maka ya kurangi saldo kredit dengan saldo apa? Kurangi saldo kredit dengan saldo Debit. iya. Selain daripada itu akan diisi dengan 0. 0. Oke, good job. Maka akan muncul seperti ini. Oke. Ada yang mau mencoba mengisi kolom debit? Saya mau coba, Pak. Oke, Mas Anun. Ya, Iya. Mas Anun. Silakan Mas Anun coba diklik layarnya. Ya, sama dengan if kurung O. Nggak bisa, Pak. Sama dengan Oke, if kurung buka dulu. Nah, baru ya kurung buka terus D9 lebih besar, Mas. Titik komanya dihapus iya, lebih besar dari oke. Iya, good job. Terus titik koma lagi. Ya, D9. Oke, dikurangi D9. Oke. Titik koma terakhir 0. Kurung tutup. Enter. Terima kasih Mas Anun. ya, sama-sama, Pak. Ini adalah contoh isian dari debit. Kalau yang kredit ada yang mau mencoba? Ada? Nah. Nur mau nyoba lagi? Boleh, Pak. Oke. Silakan Mbak Nur. Saya pandu dari sini. Klik. Bisa ini, Pak. Iya. Sama dengan If. oke, kurung buka. Oke. Kredit lebih besar daripada iya debit terus koma kredit dikurangi Debit. iya klik titik koma 0 kurung tutup enter. Mantap. Terima kasih Mbak Nur dan teman-teman yang lain ya.
Baik, karena 2 isian sudah kita peroleh, tinggal kita tarik ke bawah. Serot. Nah, ya, jangan lupa paling bawah lihat total dari kolom debit kreditnya harus balance. Ya, demikian proses pembuatan neraca saldo sudah selesai. Ada pertanyaan? Silakan. Jelas ya? Clear ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, silakan kalian praktekkan, lanjutkan tugas yang minggu lalu sampai dengan buku besar umum, ya. Kerjakan neraca saldo, kemudian hasilnya silakan bisa diupload pada LMS Wisman. Oke, perhatikan waktu, ya, dan deadline yang sudah ditentukan, ya. Jangan sampai melebihi batas waktu yang sudah disepakati. Oke. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Untuk proses pembelajaran kita terkait dengan neraca saldo ini? Belum, Pak. Belum ada ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan kita pada pagi hari ini untuk materi neraca saldo, ya, kita cukupkan sampai di sini, ya. Semoga bisa kalian praktekkan, ya, dan bermanfaat untuk proses pembelajaran selanjutnya. Perlu diingat, minggu depan, ya, kita akan melanjutkan dengan sheet selanjutnya, yaitu ada jurnal penyesuaian, ya, ada neraca lajur, oke, dan ada beberapa sheet laporan keuangan yang nanti akan coba kita selesaikan. Oke. Selamat mencoba, ya, di rumah, ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Baik, kita akhiri ya, dengan berdoa dulu, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar pembelajaran kita hari ini berkah. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Sekian materi dari saya, kita ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, terima kasih kembali, Pak. Demikian contoh proses pembelajaran yang dapat saya sajikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.